Oke, Bapak Ibu, the next session di berikutnya kita akan membahas bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley untuk mengelola referensi kita. Ya, ini good news untuk kita yang melakukan penelitian ya. Kalau dulu sebelum ditemukan aplikasi-aplikasi seperti ini, kita mengelola referensi itu secara manual ya kan, seperti gambar yang Anda lihat sebelah gambar aplikasi ini. Kita dulu print out dulu atau kita fotokopi bukunya gitu ya, kita coret-coret di kertas itu, dan sehingga akhirnya referensi kita yang kita gunakan selama penelitian itu bisa bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, alhamdulillah kemudian orang menemukan beberapa aplikasi untuk mengelola referensi ini sehingga tidak perlu menumpuk-numpuk kertas lagi di kamar kita. Jadi cukup referensi yang kita peroleh itu, yang tadi sudah kita download dan segala macam itu, kita masukkan ke dalam aplikasi. Dan salah satu aplikasi itu bernama Mendeley. Sebenarnya tidak hanya Mendeley, ada beberapa aplikasi lain seperti EndNote ya. Tapi EndNote itu berbayar. Saya dulu ketika sekolah di Monash lebih familiar sebenarnya dengan EndNote. Jadi sayang ketika saya pulang itu sudah nggak punya akses lagi. Jadi saya terpaksa migrasi ya ke aplikasi lain. Sekarang saya menggunakan Mendeley. Jadi itu idenya bahwa dengan Mendeley itu seperti kita menyimpan berbagai macam referensi yang selama ini manual ke ke aplikasi. Nah, untuk bekerja dengan Mendeley tidak hanya sekedar sebenarnya untuk menyimpan ya, tapi dengan Mendeley nanti kita juga bisa melakukan citation secara otomatis ya. Jadi nggak perlu lagi kita lakukan secara manual, mengetikkan misalnya kan reference list kita di bawah. Soalnya kalau kita lakukan secara manual, itu yang sering terjadi itu adalah sebagian orang lupa dengan apa yang dia kutip, tapi tidak muncul di daftar isi, di daftar referensi gitu, atau di daftar perpustakaan. Atau sebaliknya, ada banyak nama-nama yang ada di daftar perpustakaan, tapi nggak ada di dalam gitu. Nah, dengan menggunakan Mendeley, itu kemungkinan masalah itu bisa diatasi. Kemudian juga tadi sudah disebut bahwa ini adalah juga aplikasi untuk mengelola referensi kita, sehingga tidak perlu khawatir referensi hilang gitu ya dan sebagainya gitu. Nah, jadi dengan mudah dia bisa terkelola, terkumpul di satu aplikasi. Gitu. Kemudian dengan sendirinya aplikasi ini insya Allah bisa memudahkan kita untuk membuat citasi, membuat kutipan, ya, sehingga atau membuat daftar pustaka. Gitu. Dan hebatnya aplikasi ini karena nanti dia bisa link dengan web Mendeley ya, kita bisa akses bahan-bahan atau referensi kita itu secara online di mana saja tanpa perlu membawa flash disk kita gitu, karena dia sudah ada di servernya Mendeley. Gitu. Baik, bagaimana cara memulainya? Yang pertama Anda harus membuat akun dulu, ya. Jadi silakan mendaftar di akun ini, di link ini. Nanti bisa Anda copy paste linknya. Kemudian ikuti aja prosedur yang ada di situ, isi formulirnya, bikin username, bikin password, ya kan? Bikin password yang Anda mudah untuk mengingat gitu ya, jangan sampai lupa pula passwordnya. Kemudian setelah itu unduh dan install aplikasi Mendeley Desktop, ya. Jadi pertama Anda bikin akun, sehingga nanti Anda punya akun di Elsevier ini, ya kan? Kemudian ini yang muncul nanti di laptop kita. Kalau kita sudah punya aplikasinya setelah terinstall gitu ya, silakan diinstall dan diunduh. Diunduh dulu tentu, kemudian diinstall ya. Silakan lakukan ini sendiri-sendiri di rumah masing-masing gitu ya, dengan link yang ada di situ. Sebenarnya Anda juga bisa lakukan searching aja, ya. Tinggal pergi ke Google ya, googling, ya misalnya Mendeley. Ya kan? Mendeley Desktop. Mendeley.com itu ininya. Nah, searching aja nanti akan
nanti akan diarahkan. Kalau you belum punya akun, nanti akan diarahkan untuk bikin akun dulu, gitu ya. Nah, di sini Anda create account di sini, ya. Nah, kalau sudah create account, nanti Anda punya username dan password, gitu ya. Nah, baru kemudian downloadnya di sini, gitu. Nah, lakukan prosedurnya, prosedur biasa seperti Anda download dan install aplikasi tertentu, gitu ya. Nah, kalau you sudah punya account, nah nanti Anda sign in, ya, sign in. Kalau saya kan sudah punya account, saya tinggal sign in dengan username dan password saya. Dan karena saya sudah punya, ini otomatis Chrome saya membawa saya ke dalam, gitu ya. Ini sudah ada email saya di sini, ada password, ya kan. Ya, saya sign in. Nah, ini bagian dalamnya. Ini di webnya Mendeley ini sekarang. Di webnya Mendeley. Oke, ini di webnya Mendeley. Nah, kalau kita sudah, ya, kita tunggu dulu. Nah, ini webnya Mendeley, ini nampak nih ada nama saya di sini. Nah, data-data saya sudah ada di dalam sini, gitu ya. Oke. Ini seperti, oke, nggak usah diperhatikan dulu. Saya hanya wondering-nya ada tulisan saya di sini. Oke, ya ini bagian dalamnya. Nah, kalau sudah terinstall, nah nanti di laptop kita akan muncul ini, icon Mendeley Desktop ini. Nah, kalau kita sudah terinstall dan sudah punya username, ya, ini saya klik ya. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Sebentar. Ya, ini agak lama ya, karena laptop saya sudah mulai menua ini, Ibu Bapak. Jadi mohon bersabar. Sudah mulai penuh juga dia. Ya, tunggu. Ya. Oke, loading. Nah, here we go. Nah, ini dia. Tampilan Mendeley di desktop kita. Karena saya sudah menggunakan, jadi sudah kelihatan ya ada banyak nih referensi yang sudah ada di dalam Mendeley saya gitu. Ini tampilannya dulu Ibu Bapak ya, kayak gini. Nah, kenapa ada dua, ada versi web dan ada versi desktop, agar apa-apa yang kita masukkan ke dalam melalui secara manual atau langsung dari laptop kita, itu nanti bisa kita sync datanya ke data di server. Jadi setiap kali kita memasukkan data di sini, jangan lupa untuk sync-nya gitu ya, klik yang ini, sync. Maka semua data yang ini kemudian pindah juga ke data di server. Nah, kalau kita pergi tadi ke server yang di sini, maka semua data itu sama gitu. Ya, sama dia datanya. Sehingga kita walaupun nggak bawa laptop, kita masih bisa akses data kita online gitu. Nah, di sini juga begitu. Kalau kita lakukan sesuatu melalui web, ya kan, nanti juga akan otomatis tersync ke versi desktop kita selama kita connect internet gitu ya. Gitu. Jadi itu poin idea kenapa ada versi web, ada versi desktop. Oke, I hope you understand ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah Anda punya akun, punya username, password gitu ya, langkah berikutnya adalah menginstall plugin ya, plugin untuk Microsoft Word. Jadi tadi kan sudah kebuka nih versi desktopnya kan. Nah, Anda pergi ke bagian atas. Ini ada bagian atas, ada file, edit, view. Nah, kemudian klik bagian tool-nya. Ya. Kemudian muncul nanti install MS Word plugin. Nah, klik itu, nanti akan muncul ikuti aja prosedurnya, yes kan sampai terinstall. Kalau sudah terinstall, nanti akan muncul gini, ya, install. Nah, ketika Anda buka Microsoft Office Word Anda, itu sudah ada gambar Mendeley di situ. Untuk apa plugin Word ini? Agar nanti Anda bisa bekerja menggunakan Mendeley saat menulis di Word gitu. Itu plugin itu gunanya. Nih, ini gambar Word Anda nih kan, ya. Tapi sudah buka Word, nanti lihat di bagian reference, ya.
Jadi mulai dari home kan, insert, sudah familiar lah ya dengan tampilan Word, dan klik bagian referen. Nah nanti bahwa Mendeley kita itu sudah ada plugin-nya di Word kita, itu sudah muncul gambar ini. Ada insert citation dengan gambar Mendeley itu, atau ada open Mendeley gitu ya. Kalau sudah berhasil begitu, berarti plugin Mendeley di Word-nya udah sukses gitu ya. Oke, silakan dipraktekkan ya, di tempat masing-masing. Sekali lagi, ya, pergi ke Mendeley Desktop tadi itu, kemudian pilih Tools, kemudian pilih Install MS Word Plugin. Itu saja prosedurnya sampai nanti kelihatan ada terinstall ini, citation plugin terinstall. Cara melihatnya, buka Word dokumennya, kemudian pergi ke bagian referen, kemudian lihat apakah sudah ada insert citation seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kita bekerja, ya kan, dengan Mendeley. Oh ya, ada satu lagi sebelum kita cobakan. Ada satu lagi, install plugin web browser. Ya. Jadi tadi sama mirip dengan MS Word plugin itu, mulai dari ini tool ini. Kemudian kalau you tadi kan untuk Word plugin pilih yang MS Word plugin. Sekarang pilih install web importer. Nah, terangkan apa tuh gunanya web importer? Nanti kalau kita misalnya sedang online di database tertentu, kemudian kita lihat ada artikel yang kita ingin kutip atau ingin kita simpan di Mendeley kita bisa lakukan otomatis dengan mengklik ya beberapa step tertentu. Kemudian web importer akan membawa informasi referen itu ke Mendeley kita. Nanti kita praktekkan. Oke. Baik. Nah, sekarang kita praktek menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, ketika Mendeley Word desktop-nya itu you buka, perhatikan ada beberapa fitur penting di atas ini. Ada add, apa tuh add? Gunanya adalah menambah dokumen atau menambah referensi baru. Ya. Kemudian ada folder. Nah, folder ini bisa untuk memasukkan atau mengklasifikasi referensi tertentu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, misalnya kalau you sedang bikin artikel gitu ya, misalnya ada 3 artikel, satu folder untuk artikel A, satu folder untuk artikel B, satu folder lagi untuk artikel C. Jadi folder itu sesuai kebutuhan kita. Ya sama kayak kita bikin folder di inilah ya Windows Explorer kita gitu, ya kan? Kemudian related itu untuk mencari referensi lain yang berhubungan dengan topik kita. Kemudian ada sync. Sync itu adalah sinkronisasi dengan web yang tadi saya sudah lihatkan itu. Jadi make sure setiap saat kita memasukkan data tertentu ke Mendeley, kemudian nanti di akhir kerja kita klik sync ini sehingga data itu pergi ke data kita di web, ya di versi webnya Mendeley gitu. Dan dua-duanya sama gitu ya, tidak yang miss. Tapi tentu untuk bisa men-sync itu you have to connect to the internet ya, tidak bisa lakukan offline, harus online. Oke, ini tampilan awalnya. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah punya beberapa artikel yang sudah kita masukkan, ini muncul nama artikelnya di sini. Ya. Gitu. Oke, ini tampilannya. Nah, sekarang bagaimana menambahkan referensi dari file? Ya, silakan Anda lihat ini. Jadi klik add, kemudian nanti setelah add itu akan dibawa ke folder kita di laptop kita ya. Nah, ambillah apa yang mau kita masukkan ke Mendeley itu. Nah, saya contohkan yang lain ya. Misalnya tadi ini ya. Tadi kan saya sudah mendownload artikel terkait dengan teaching practicum tadi kan. Jadi saya ingin masukkan ke dalam Mendeley saya gitu. Jadi saya add ini, add, klik add, kemudian tunggu. Dia mengarahkan di mana tempat yang tadi artikel atau paper yang ingin kita masukkan. Tadi saya masukkan tadi saya simpan di folder online ini ya, conference seminar ini yang belajar ID, kemudian referensi Mendeley gitu ya. Saya ingin masukkan yang misalnya teaching practicum 2 tadi ya namanya.
Ya, saya klik ketikung itu 2 kali bisa, atau klik 1 kali kemudian open. Kemudian tunggu dia ini sedang bekerja. Udah, masuk dia sudah. Teaching praktikum nih yang terbaru dari ini. Dari Coscal ya, Change. Kemudian ada nih judulnya, ini tahunnya, ini title-nya, bisa kelihatan di sini ya. Gitu. Ya, langsung juga masuk abstraknya gitu. Nah, dan full artikelnya sudah kelihatan di sini. Ini full artikel dari artikel yang tadi saya masukkan, versi PDF-nya, gitu. Ya, itu caranya. Atau saya masukkan yang satu lagi yang Google Classroom ya. Saya klik lagi ini, yang Google Classroom, saya klik 2 kali, udah masuk juga dia Google Classroom. Ya, ini student acceptance of Google Classroom, bla bla gitu ya. Nah, ini dia. Baik. Nah, bagaimana dengan folder tadi itu ya, Bapak? Nih, folder yang sudah saya bikin. Ini, yang sudah saya bikin sesuai dengan kebutuhan saya dari sini. Nah, cara bikin foldernya tambah ini, tambah folder. Ya, saya create folder baru misalnya kan. Setelah nama folder, create nama foldernya. Kemudian saya klik 2 kali di create folder ini. Nah, kemudian saya bikin misalnya latihan. Latihan sudah ada ya. Atau apa ya sekarang ya. Belajar ID lah ya. Belajar ID. Udah nama foldernya. Nah, kalau saya ingin memasukkan artikel tertentu ke folder belajar ID tadi itu, saya balik dulu ke, ini ada recently edit, saya barusan memasukkan 2 kan. Ada Google Classroom, dan ada Praktikum kan. Nah, saya ingin masukkan dua-duanya ini ke foldernya belajar ID. Nah, saya drag ini, saya drag ke sini. Bentar. Ya, klik artikel yang kita mau masukkan ke situ. Nih. Nah, sekarang masukkan ke belajar ID. Dia pindah ke folder belajar ID. Kemudian juga yang ini misalnya. Saya masukkan ke belajar ID. Ada 2 sekarang artikel yang khusus di folder belajar ID. Sehingga kalau saya klik belajar ID itu, maka isinya 2 artikel. Ya, tapi dia tetap bisa muncul nanti di all file, tentunya di all dokumen. Ya, tetap ada di sini. Tapi kalau mau lebih khusus, lihatnya di folder. Folder kita bangun sesuai kebutuhan kita. Oke, itu cara meng-add artikel, Bapak ya. Oke, balik ke presentasi. Oke, kita lanjut. Sekarang, bagaimana kalau misalnya kita nggak ada versi PDF-nya misalnya kan, misal buku-buku tua gitu ya, buku-buku lama ya kan nggak ada versi PDF-nya tuh, nggak bisa kita add kayak tadi itu. Nah, kita bisa lakukan dengan manual, ya, dengan cara yang seperti yang diperagakan sekarang. Ya, jadi kita klik, tambah juga tetap, kemudian pilih yang manualnya gitu. Ya, seperti yang di sini. Nah, kemudian type-nya juga bisa kita sesuaikan, kalau buku ya book ya kan, kalau artikel ya jurnal artikel dan seterusnya. Nah, saya balik ke Mendeley saya biar lebih jelas. Untuk nambah manual, ini kan add nih kan. Nah, ini ada sebelah kanannya ini ada add entry manually. Sekali lagi saya ulang, yang klik yang tanda anak sebelah kanan ini, tanda panah bawah itu, for additional document, klik, kemudian ada add entry manually. Klik add entry manually. Nah, kemudian kita ketikkan sendiri apa judul artikelnya. Kalau buku, ini kan pilihannya nih, buku, book section, berarti chapter ya kan, atau jurnal artikel gitu kan. Mungkin yang banyak yang nggak punya PDF itu buku-buku lama kan, kita pilih book ya kan. Nah, judulnya apa? Ya, kita ketikkan di sini judulnya bla 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 ya. Misalnya kan The History of Language misalnya. Anggap aja ini ya judul pura ya. Dan author misalnya kan siapa orang lama-lama misalnya Adam ya, Nabi Adam ya. Adam something ya. Adam Smith misalnya kan. Adam Smith ada nama orang di ekonomi. Ini contoh aja ya. Year misalnya kan tahun berapa terbitnya buku ini misalnya 1897.
Ya kan? Berapa halamannya? Pages-nya misalnya 450 halaman. Kalau nggak ada abstrak, tinggalkan. Kalau nggak ada teks, tinggalkan. Kalau ada keyword, misalnya kan masukkan, misalnya language, ya kan? Kemudian history, dan seterusnya. Kalau nggak ada juga tinggalkan aja gitu. Nah, terbitkan di mana misalnya di New York, misalnya kan. Di kota mana, edisi 1, misalnya kan. Editornya kalau nggak ada tinggalkan. Publisher-nya misalnya Oxford University Press, misalnya kan. Oxford University. New York, Oxford harusnya di UK ya. Kalau New York misalnya Harvard University Press. Ini contoh aja nih, dan seterusnya. Kalau nggak ada lagi, ya kalau pakai ISBN, masukkannya ISBN-nya di sini. Kemudian kalau ada memang fotokopi yang sudah kita scan, masukkan. Kalau nggak apa-apa, ya save. Udah masuk nih. Ini buku dari Adam Smith, ya kan? Udah masuk dia ke sini. Judulnya The History of Language. Ada 450 halaman dan seterusnya. Oke? Itu dengan cara manual. Kita lanjutkan ya. Baik, nah sekarang, nah itu yang tadi yang saya bilang, menambahkan referensi dengan web browser. Jadi kadang kalau kita sedang online di satu jurnal, nanti kita ingin mengutip jurnal itu, kita nggak perlu mengetikkan lagi secara manual, atau tidak perlu add tadi itu, tapi bisa dengan web browser itu. Nah, misalnya, ini saya contohkan, saya coba online di satu jurnal ya. Misalnya, pergi dulu ke sini. Atau saya balik ke database tadi ya, misalnya. Ini kan saya searching tentang ini ya. Misalnya, saya rubahlah searching yang baru ya. Ini, bentar. Ya, saya ingin mencari teaching practicum, tapi dalam konteks Indonesia ya. Jadi saya pakai N ya kan. Maka saya hanya akan memperoleh artikel yang terkait dengan Indonesia saja. Searching. Suruhnya select resources. Coba saya select EBSCO ini. Atau karena saya sudah habis waktunya ya. Aja. Oke, karena saya habis waktunya, jadi kayak gitu ya. Saya ulang lagi ya. Saya pergi ke perpustakaan tadi ya. Perpustakaan nasional. Karena saya udah habis waktunya, jadi dia otomatis keluar. Saya harus masuk lagi. Masuk lagi dengan username tadi. Ya. Oke, saya masuk. Ya, ini dia masuk lagi. Saya coba lagi. Tadi apa? Teaching Practicum and Indonesia ya kan. And Indonesia. Saya searching. Ya, ini dia. Jadi saya ketemu lumayan banyak ya. 4.000 artikel ya. Nah, ini. Atasnya Ciloba, Practicum, Indonesia. Nah, tapi saya ingin mencari yang lain. Kalau saya mau, saya tinggal klik ini. Oke. Coba aja ini ya. Saya klik. Artikelnya dulu. Kalau ini cara downloadnya udah tahu tadi kan. Klik artikelnya ini, saya bisa review dulu abstraknya ya kan. Nah, saya udah preview. Nah, anggap ini saya tertarik dengan artikel ini kan. Saya ingin
artikel ini detailnya, judul, penulis dan segala macam itu masuk ke apa namanya, ke Mendeley saya tanpa harus mengetikkan, saya memakai web importer tadi itu. Nah, di mana posisi web importer itu ada di atas bagian atas laptop kita ini. Ini karena saya sudah install tadi ya kan, sebagaimana prosedur awal yang tadi saya ingatkan. Nah, kalau saya sudah terinstall seperti ini kelihatan tuh Mendeley web importer. Saya klik ini, kemudian ini ditanyanya dulu concern ya, setuju aja, setuju kan, setuju. Privacy policy ya, itu SOP-nya. Sebentar ya. Oke, halo. Ya, ini karena laptop agak lelet, Ibu Bapak, mohon maaf, lambat. Semoga setelah workshop ini saya bisa beli laptop yang lebih baik. Canda aja. Halo, come on. Ah, nih. Masih belum bisa ya diklik ya. Ini privacy policy, mestinya saya bisa klik aja. Suruh baca pula dulu. Ya, mestinya kan generik aja nih, saya balik lagi sini. Oke, saya ulang lagi lah. Saya ingin memasukkan data dari artikel yang saya baca ini secara otomatis melalui web importer. Belum mau ya. Oke, I don't know, for some reason saya nggak bisa klik icon ini. Seharusnya kalau sudah saya klik, saya otomatis sign in ke Mendeley web saya, sehingga kemudian nanti otomatis data-data itu bisa tersimpan secara otomatis juga ke data di Mendeley gitu ya, seperti dalam gambar ini. Ya, misalnya kalau saya klik web importer, maka extensive reading dan segala macam itu nggak perlu saya ketikkan. That is the point gitu ya. Oke, Bapak, because of some reason saya nggak bisa klik icon-nya ini. I don't know what's happening. Kita lanjutkan dulu, silakan dipraktekkan di laptop masing-masing. I believe you can do it. Oke, kita kembali dulu ke presentasi. Itu satu fasilitasnya. Nah, sekarang yang tak kalah penting adalah kadang-kadang kalau kita melakukan memasukkan data dengan cara web importer itu beberapa datanya tidak persis valid gitu. Maka you have to double check data yang misalnya yang tersimpan melalui web importer. Nah, kalau misalnya ada data yang kurang tepat, you edit saja gitu ya. Cara ngeditnya pergi ke bagian detail di sini. Kalau misalnya kita ingin mengedit simbering ya kan, kemudian ada yang kurang, misalnya city-nya belum masuk, kita masukin Jakarta, dari publisher-nya belum masuk, masukin publisher-nya gitu. Ya, setelah selesai, maka data ini otomatis tersimpan di Mendeley kita. Sekarang sudah masuk ya gitu ya. Jadi sebenarnya poinnya adalah reminder bahwa when you use web importer, ada kemungkinan beberapa detail referensi itu tidak tercopy atau tersimpan otomatis. So that's why you have to double check. Okay, next. Nah, ini yang sangat menarik menurut saya itu adalah ketika kita mau memasukkan Mendeley itu saat mengutipnya ke dokumen gitu ya. Nah, ini prosedurnya kita misalnya buka atau kita baca dulu artikel yang tadi kita sudah download, kita buka di Mendeley kita. Kemudian saat kita ketemu satu kalimat yang menarik, kita copy kalimat itu, kemudian kita paste ke Word dokumen tempat kita bekerja. Saya asumsikan misalnya sekarang kita bikin artikel ya kan. Nah, kemudian kita insert referensi itu ke dalam dokumen kita. Nah, biar lebih jelas ya, saya contohkan dengan laptop saya sendiri ya.
Sebentar, ini saya sedang bekerja yang lain, ini saya bikin file baru dulu. Ini dokumen. Sebentar ya. Nah, inilah yang paling menarik dari Mendeley itu. Setelah data-data atau referensi yang tadi kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley, tentu setelah itu pertanyaan bagaimana menggunakannya gitu ya kan? Bagaimana memasukkannya ke dalam tulisan kita yang kita sebut otomatis tadi itu gitu. Nah, ini akan saya peragakan sekarang. Oke. Baik, sebentar. Ya, ini dokumen baru ya. Anggap sekarang nih saya kasihlah judulnya dulu ya, tesis proposal. Nah, terus tadi kan kita udah memasukkan referensi tertentu ke dalam Mendeley kita. Misalnya tadi saya download kan terkait dengan teaching practicum ini kan. Dan kemudian saya udah punya juga PDF filenya. Nah, saya baca PDF file itu di Mendeley bisa gitu ya. Ya, ini full PDF-nya kan. Kemudian kita baca. Kemudian kita tertarik dengan satu kalimat di sana misalnya kan. Misalnya ini. Ya, ini contoh aja ya. Nah, kita mau menggunakan kalimat ini di dalam tulisan kita. Maka kemudian kita copy kalimat itu dengan cara copy di sini bagian sebelah kanan ini. Kemudian kita paste kalimat itu ke file yang kita bekerja ya, kayak gini. Kita paste. Nah, kemudian kita perlu ngutipkan kalimat datang dari siapa gitu ya. Berarti kita harus sebut namanya di belakang. Nah, cara mengutipnya adalah kita pastikan dulu yang punya kalimat ini siapa tadi namanya? Yunus ya kan? Yunus di antara penulisnya, kita balik lagi ke sini. Nah, caranya pergi ke reference. Oke. Sebentar, reference. Nah, karena saya sudah install tadi Mendeley for Office Word ya kan? Nah, tinggal kita klik ini, insert citation. Kemudian setelah itu, kemudian di search by author ini kita tulis nama orang yang punya tulisan dari Yunus. Nah, ini dia kan, Yunus. Kemudian oke kan itu, kemudian oke. Nah, perhatikan ini muncul nanti akan otomatis nama Yunus dan kawan-kawannya itu sebagai penulis gitu ya. Oh ya, saya lupa ini stylenya masih font cover ya. Saya tukar dulu ya, stylenya menjadi APA biar kelihatan. Ini hal yang lain sebenarnya. Intinya kalau kita melakukan citation itu kan nanti ada banyak pilihan, tergantung kita disuruh untuk bikin yang mana gitu. Kalau misalnya kita disuruh pakai font cover. Tapi kalau disuruh pakai APA yang paling populer ya, nah kita tukar dulu ke APA ya. APA itu American ini ya, Psychological Association. Use this style. Dan done. Maka dia sekarang berubah dia yang jadi APA ini. Nah, udah muncul namanya kan orang nih, Yunus Hasim Ishak Mahmud gitu ya. Gitu. Jadi tidak perlu kita ketik sendiri, dia otomatis. Nah, bagaimana agar dia munculkan di references? Ya, misalnya references. Ya kan? Kita dulu. Nah, kita tinggal ini aja, insert bibliography. Bibliografi, maka Anda lihat ini di bagian bawah, otomatis muncul Yunus bla 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 dengan seluruh detail referensinya tanpa kita ketikkan gitu. Ini amazing-nya Mendeley ini. Ya. Oke, balik dulu ke Mendeley. Ya, anggap sekarang kita terus menulis gitu ya. Then misalnya kan another research, ya kan, confirm that. Nah,
Terus kita misalnya mau mengutip dari pendapat orang lain ya, kita balik ke Mendeley. Ini kita masuk balik ke My Library. Misalnya kita mau mengutip Afrianto misalnya kan. Kita baca Afrianto ini. Nah, kita buka. Anggap nih Afrianto misalnya ada kalimatnya juga yang kita suka gitu ya, kita mau kutip ya kan. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama kayak tadi. Contoh aja nih ya, saya ambil nah ini, anggap aja ini ya. Nah ini, kita mau ngutip Afrianto, kita copy, kemudian paste lagi di sini, di tempat kerja kita, ya kan? Kemudian paste di sini, ya kita rapikan sedikit. Nih, nah kan Afrianto tadi kan. Nah, sama kita insert citation, kemudian cari Afrianto dalam list. Nah, karena ini ada beberapa Afrianto, pastikan yang mana tadi yang kita ambil. Saya ngambil yang ini tadi ya kan. Kemudian kita oke kan. Maka nama Afrianto muncul di bagian citation, kemudian juga muncul secara otomatis di bagian reference. You see that everyone? Oke. Okay. Nah, itu cara mengutip secara langsung ya melalui aplikasi Mendeley saat kita bekerja. Oke. Nah, kemudian saya lebih spesifik lagi karena tadi kata-kata Afrianto ini kita kutip langsung dengan menggunakan semua kalimatnya, maka kita harus mengikuti aturan EPA yang lain, yaitu kita harus menggunakan tanda kutip di sini, kemudian tanda kutip juga di belakang gitu ya, untuk to indicate bahwa this is a direct quote. Ya, itu aturan dari EPA kan, dan semua aturan yang direct itu harus pakai tanda kutip. Kemudian lebih spesifik lagi, dalam EPA style itu, kalau direct quote itu kita harus sebut halamannya. Ya, jadi kita harus cek lagi, kita ngutip Afrianto tadi kan, ini halaman berapa gitu ya. Nah, cek di sini. Nah, halaman 2 misalnya kan, maka kita masukkan nomor halamannya ke tulisan kita. Nah, ini yang harus kita lakukan, yang harus kita pelajari lagi, bagaimana cara memasukkan nomor halaman itu, kita edit citation. Edit citation, kemudian kita klik nama Afrianto itu, nah perhatikan yang ada page, ada prefix, ada suffix, nah kita pilih yang page, kita masukkan angka 2 di page itu, kemudian kita oke-kan. Nah, maka muncul ya Afrianto P.2, maksudnya adalah page 2. Itu aturan dari PA. Kalau kita mengutip yang seperti yang di atas, ini namanya indirect quote atau paraphrasing. Maka untuk menghindari plagiarism, Anda harus melakukan paraphrasing sebenarnya. Tapi paraphrasing is another issue, nanti saya ingatkan di tempat yang lain. Ya, tapi saya ingin ingatkan bahwa kalau you mengutip persis kalimat yang sama dari referensi yang you ambil, tentu harus dikutip secara langsung juga. Kalau enggak, ya harus lakukan paraphrasing sedikit gitu ya. Misalnya untuk aman, misalnya kan titik praktikum, misalnya is understood. Nah, dia nggak ini lagi, dia nggak terlalu sama. Is the most important menjadi essential, misalnya kan. Nah, baru boleh kita melakukan yang model kayak gini. Again, but that's another issue. It's not about Mendeley ya, tentang cara penulisan. Tapi do you understand now bagaimana mengutip langsung dari Mendeley dengan cara otomatis tadi itu, ya, sehingga kemudian juga otomatis muncul. Saya contohkan satu lagi ya, bagi yang belum ngerti. Saya ambil lagi, misalnya saya baca-baca punya yang lain, misalnya dari Onis Maha gitu ya. Ini atau Smith, inilah Smith. Ini random aja Ibu Bapak ya. Kita baca-baca punyanya Smith. Kemudian ada pula pendapat Smith ini yang perlu kita kutip, misalnya kan. Saya ambil misalnya nah misalnya ini aja lah ya. Identity is description remote. Nah, ini misalnya kan. Kutip ini, dan saya copy, dan saya paste ke tempat kerja tadi. Then, bla bla bla. Misalnya saya paste di sini. Ya kan. Kemudian
Saya perbaiki sedikit ini. Has 3 modes. Biar nyambung kalimatnya ya. Nah, ini kalimatnya kan pendapatnya tadi seseorang yang kita kutip di sini kan. Siapa tadi namanya? Masih ingat? Ini biar gak lupa Smith ya, biar mudah nanti nge-searchingnya di sini. Nah, kita ngutip Smith sekarang. Jadi insert citation, kemudian cari Smith. Nah, mana yang Smith tadi yang kita cari di becoming ini kan? Becoming. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya 3 kutipan ya. Ya, pertama dia otomatis muncul di badan teks, kemudian otomatis juga muncul di reference. Nah, dengan cara begini, Ibu Bapak, tidak akan ada lagi masalah ada artikel apa yang nama ada orang di dalam tapi nggak muncul di reference, atau sebaliknya muncul dia di reference tapi nggak muncul di dalam gitu. Oke, okay? That is the wonderful thing of Mendeley. Do you like it? Oke. Okay. Nah, kemudian berikutnya yang akan saya ingatkan, bagaimana kalau misalnya jurnal tertentu mensyaratkan kita harus menggunakan style tertentu. Tadi sudah saya cobakan sebenarnya. Saya kan sekarang menggunakan American Psychological Association. Nah, ini kita bisa ganti-ganti, Ibu Bapak. Misalnya tadi saya menggunakan font cover. Saya bisa balikkan ke font cover ke style ini. Saya klik ini, maka dia berubah modelnya. Perhatikan di bawah ini. Ini stylenya font cover. Ya, nggak EPA lagi. Kalau font cover itu dia pakai number 1, 2, 3 gitu kayak gitu. Ya, beda dengan EPA style. Jadi nggak perlu kita ketik ulang, kan luar biasa tuh kalau kita punya 50 referen harus kita ketik ulang dengan model yang berbeda kan, that takes a long time ya kan. Nah, tapi kalau dengan font cover hanya 1, 2 klik ini semua berubah. Saya rubah misalnya ke American Political Science Association, ya dia juga berubah ya. Ini nggak pakai kurung dia kan. Ini Pak Afrianto titik dia. Kalau EPA itu dia pakai kurung. Ini saya balikkan ke EPA ya. Mana EPA tadi? American. Nah, ini stick edition. Nah, ini pakai kurung. Oke. Okay. Baik. I hope you understand everyone. Nah, saya balik ke apa namanya? Ke presentasi. Kemudian, ya, jadi silakan Anda praktekkan. Ini saya sudah praktekkan ya, mengubah gaya citation ini sudah saya praktekkan. Ini juga ini sudah saya praktekkan terusan. Nah, terakhir, fitur yang sangat bagus juga dari Mendeley ini adalah fitur literature search. Apa maksudnya? Dari Mendeley itu sendiri itu bisa menjadi seperti search engine gitu. Ya, jadi kita nggak perlu pergi ke Google, bahkan kita nggak perlu ke database karena dia bisa kita lakukan searching langsung di situ. Nah, saya contohkan, saya balik ke Mendeley saya. Caranya adalah ini, klik literature search. Nah, ini tempat men-searchingnya. Jadi misalnya, kalau penelitian you tentang COVID-19 misalnya kan, ya you cari aja COVID-19 di sini. COVID-19, kemudian kaitannya misalnya dengan ekonomi gitu kan. Ekonomi, kemudian searching. Nah, ini sudah ada nih, everyone. Ini artikel-artikel terbaru yang muncul tahun 2020 di beberapa jurnal ya tentang isu COVID-19. Nah, gimana caranya supaya ini masuk ke dalam Mendeley kita ini kan baru searching. Caranya ini, pergi ke titik-titik yang sebelah kiri ini, kemudian tunggu sampai ada tanda tangan itu, muncul tulisan add library, kemudian ketik di situ. Sampai kelihatan ada checklist. Maka ini udah masuk nih. Udah masuk dia. Ya, saya ambil 4 nih ya, atau 5 lah. Nah, udah masuk dia ke dalam database Mendeley kita. Nah, kita bisa cek di sini. Coba lihat nih judulnya, Early Reflection on the Globe Impact kan. Maka kemudian you lihat di recently edit. Nah, recently edit. Coba lihat di title ya. Nah, ini bukan. Mana yang impact tadi itu? Nah, ini COVID-19 kan. COVID-19 clinical characteristic and sex specific risk of mortality, bla bla. Ini juga. Ini early reflection on the global impact of COVID-19. This is amazing, right? Nah, cuma kalau kita lakukan melalui ini, itu jarang yang ada full
papernya. Jadi kita cuma dapat abstraknya, but at least you get some ideas. Nah, untuk dapat filenya ini ya pergilah lagi ke database tadi itu. Ya, untuk dapatkan full papernya. Ya kadang ada free, kadang berbayar gitu kan. Nah, kalau berbayar ya bisa masuk lagi ke perpustakaan itu. Mudah-mudahan di perpustakaan nasional itu sudah dibeli gitu. Oke. Time for you to practice everyone. Ya. Jadi terakhir silahkan Anda kerja mempraktekkan Mendeley ini. Jadi tugas you semua sekarang adalah tugas you semua nih saya tulis ya. Ya, latihan. Ya. Silakan praktekkan. Add 10 artikel terbaru. Oke. Mendeley Anda. Bikin 2 folder berbeda. 3. Kutip ya. Kutip. Bikin kutipan dan citasi dan referensi. Ya, untuk 10 artikel. Ya, anggap you misalnya bikin proposal misalnya kan. Atau tulisan atau artikel ya. Ya. Dengan 2 style referensi berbeda. Ya, 1 memakai APA 6, 2 pakai font cover tadi. Nah, nanti dikumpul di Google Classroom ya. Baik. Sekali lagi nih saya besarkan. Semoga berhasil. Oke. Nanti kita lanjut diskusinya di hari Sabtu. Baik, demikian everyone. Oh ya, sebelum saya lupa, sebenarnya ada reference style itu bisa you setting dari awal juga. Ya, di awal-awalnya everyone. Ini ada apa namanya view. Kemudian ada bentar. Nah, ini. Dia di view, kemudian citation style. Ini kalau saya pakai APA style sebagai default ya, tapi bisa diutak-atik sebelum bekerja, bisa pilih dulu mau yang mana. Tapi walaupun misalnya bekerjanya mulai dengan API yang lain-lain pun nggak apa-apa, karena saat bekerja nanti dengan Word, kita juga bisa utak-atiknya di sini. Okay, thank you for listening. I hope you get some lessons from me. See you on Saturday then, everyone. Ya, you have some questions. Nanti kita lanjutkan di hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.